Halo guys, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam prestasi. Nah, di sini saya akan membawakan tugas yaitu dari keperawatan gawat darurat 2 mengenai epilepsi di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai data yang saya dapati melalui dari WHO. Pada tahun 2018, penyakit epilepsi berjumlah sebanyak 50 juta penduduk di seluruh dunia. Dari pendataan yang dilakukan secara global, ini ditemukan 3,5 juta kasus yang per tahun. Di antaranya 40% adalah anak-anak dan dewasa sekitar 40%, serta 20% lainnya ditemukan pada usia lanjut, yaitu menurut Riskesdes tahun 2018. Nah, di Indonesia epilepsi secara pasti ini tidak diketahui karena tidak ada data epidemiologi. Namun hingga saat ini diperkirakan ada 900.000 sampai 1.800.000 kasus penyakit ini atau penyakit epilepsi. Selain merupakan masalah kesehatan yang sangat rumit, juga merupakan suatu penyakit yang menimbulkan dampak atau stigma sosial yang sangat berat bagi penderita dan keluarganya. Nah, saat ini kita masuk dalam definisi. Apa sih yang dimaksud dengan epilepsi? Di sini, epilepsi adalah golongan penyakit saraf yang gejala-gejalanya timbul mendadak dalam serangan-serangan berulang. Nah, pada sebagian besar disertai penurunan kesadaran dan dapat disertai atau tidak disertai kejang menurut Markham Suhermarmo tahun 2013. Nah, untuk penyebab dari epilepsi atau etiologi, di sini etiologi dari epilepsi adalah multifaktorial, tetapi sekitar 60% dari kasus epilepsi tidak dapat ditemukan penyebab yang pasti atau yang lebih sering kita sebut sebagai kelainan idiopatik. Nah, terdapat dua kategori kejang epilepsi, yaitu kejang vokal dan kejang umum. Secara garis besar, etiologi epilepsi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang sudah saya katakan tadi, yaitu kejang vokal, di mana kejang vokal itu adanya trauma kepala, stroke, infeksi, malformasi vaskuler, tumor atau neoplasma, kemudian ada displasia. Kemudian ada kejang umum, di mana kejang umum terdiri dari penyakit metabolik, reaksi obat, adiopatik, faktor genetik, kejang fotosintesis, dan saat ini kita masuk dalam tanda dan gejala dari epilepsi, di mana ini dibagi berdasarkan klasifikasi dari epilepsi, yaitu kejang parsial, di mana lesi yang terdapat pada kejang parsial berasal dari sebagian kecil dari otak atau satu hemisfer cerebrum. Kejang terjadi pada satu sisi atau satu bagian tubuh dan kesadaran penderita umumnya ini masih membaik. Kemudian di kejang parsial ini terbagi dua juga, yaitu yang pertama kejang parsial sederhana, di mana gejala yang timbul berupa kejang motorik vokal, fenomena halusinotorik, kemudian ada psikoilusi atau emosional kompleks. Nah, pada saat kejang parsial sederhana ini kesadaran penderita masih membaik. Kemudian ada kejang parsial kompleks, di mana gejala ini bervariasi dia timbul dan hampir sama dengan kejang parsial sederhana. Tetapi yang paling khas terjadi adalah penurunan kesadaran dari otomatisme. Nah, setelah kejang parsial, kita masuk dalam kejang umum, di mana lesi yang terdapat pada kejang umum ini berasal dari sebagian besar dari otak atau kedua hemisfer cerebrum. Nah, kejang terjadi pada seluruh bagian tubuh dan kesadaran penderita ini umumnya menurun. Dan untuk kejang umum ada 5 kejang yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kejang absans, di mana ini hilangnya kesadaran sesaat atau hanya beberapa detik pasien ini mengalami kehilangan kesadaran dan mendadak disertai amnesia. Serangan tersebut tanpa disertai peringatan seperti aura atau halusinasi. Nah, sehingga sering tidak terdeteksi. Kemudian ada kedua kejang atonik,
di mana hilangnya tonus mendadak dan biasanya total pada otot anggota badan, leher, dan badan. Durasi kejang biasanya sangat singkat atau lebih lama. Kemudian yang ketiga, kejang mioklonik. Nah, ditandai dengan kontraksi otot bilateral simetris yang cepat dan singkat. Nah, kejang yang terjadi dapat tunggal atau bisa saja dia berulang. Kemudian yang keempat ada kejang tonik-klonik. Nah, ini sering disebut dengan kejang grand mal. Kesadaran hilang dengan cepat dan total disertai kontraksi menetap dan masif di seluruh otot. Mata mengalami deviasi ke atas. Fase tonik berlangsung 10 sampai dengan 20 detik dan diikuti oleh fase klonik. Nah, yang berlangsung sekitar 30 detik. Selama fase tonik tampak jelas fenomena otonom yang terjadi seperti dilatasi pupil, pengeluaran air liur, dan peningkatan denyut jantung. Kemudian kita masuk dalam kelima, kejang klonik, di mana gejala yang terjadi hampir sama dengan kejang mioklonik. Tetapi kejang yang terjadi berlangsung lebih lama, biasanya ini sampai dengan waktu 2 menit. Kemudian yang terakhir yaitu kejang tonik, ditandai dengan kaku dan tegang pada otot. Nah, penderita ini sering mengalami jatuh akibat hilangnya keseimbangan. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai apa sih yang akan kita lakukan bila kita temukan pasien atau korban orang yang mengalami kejang. Yang pertama yaitu kita sebagai penolong atau sebagai yang melihatnya, jangan panik. Kemudian kita letakkan bantal di bawah kepala pasien atau benda yang lembut seperti kain pada kepala untuk melindunginya dari benturan selama kejang, dan jauhkan pasien dari benda yang tajam atau dapat menjatuhinya atau yang dapat membahayakan, yang akan lebih memperparah pasien pada saat mengalami kejang. Jadi kita jauhkan benda-benda yang tajam, mungkin itu di rumah ada pisau yang nantinya akan jatuh ke dia di atas meja, kemudian benda-benda lain yang dapat membahayakan pasien tersebut. Kemudian ketiga, longgarkan pakaian sekitar leher pasien. Ini seperti longgarkan dasi, baju yang ketat atau yang terkancing di sekitar area leher untuk mencegah sulitnya bernafas. Kemudian yang keempat, pastikan rongga mulut bebas dari benda asing, di mana meletakkan benda keras ke dalam mulut berisiko gigi patah, dan benda asing seperti kain yang berisiko gangguan pernafasan. Kemudian yang kelima, posisikan pasien menyamping atau posisi miring. Membaringkan pasien pada sisi samping badan mencegah mengalirnya air liur masuk ke saluran pernafasan. Nah, selain itu jangan tahan gerakan pasien saat mengalami kejang. Kemudian kita hubungi keluarga atau pertolongan. Bila pasien bukan keluarga atau orang yang tidak kita kenal, cari identitas, lalu hubungi keluarga serta kita meminta pertolongan ke tim medis. Kemudian jangan lupa untuk mencatat lama dan ciri-ciri kejang terjadi. Nah, pastikan durasi kejang dengan harus melihat jam dengan tepat. Bawa pasien ke IGD terdekat bila kejang masih berlangsung hingga mendekati 5 menit, serta perhatikan rincian saat kejang. Apakah pasien itu sadar ataupun tidak sadar, apakah pasien itu berbicara atau meracau, kemudian apakah pasien itu merespon atau tidak, apakah pasien itu kaku atau lemas pada saat terjadi kejang, dan raut wajah. Perhatikan juga raut wajah pasien, bahkan pola nafas pasien, dan apakah pasien itu mengalami buang air dan lain-lain yang bisa kita kaji atau yang bisa kita lihat pada pasien mengalami kejang tersebut. Kemudian setelah pasien sadar, bantu pada pasien setelah pasien mengalami kejang. Bila kejang telah usai dan pasien kembali sadar, tawarkan bantuan pada pasien, kemudian bawa pasien ke IGD terdekat bila pasien tetap tidak sadarkan diri setelah kejang itu selesai. Oke guys, sekian dari video pembahasan saya saat ini mengenai epilepsi, dan sekiranya dalam video ini kita dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana cara penanganan pasien yang terjadi kejang, dan
untuk tambahannya, ketika kita temukan orang dalam mengalami kejang, jangan kita langsung memberikan minum kepada korban tersebut atau kepada pasien tersebut, dan tetap sehat selalu. Salam prestasi. Oke guys, sekian dari video pembahasan saya saat ini mengenai epilepsi, dan sekiranya dalam video ini kita dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana cara penanganan pasien yang terjadi kejang. Dan untuk tambahannya, ketika kita temukan orang dalam mengalami kejang, jangan kita langsung memberikan minum kepada korban tersebut atau kepada pasien tersebut, dan tetap sehat selalu. Salam prestasi.